teman-teman semua, kembali lagi bersama Adventism 101. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu doktrin yang umum dan salah satu doktrin yang core nih, doktrin utama dari kekristenan, dari mulai Yesus bahkan sebelum Yesus, yaitu tentang Sabat atau hari Sabat, penyembahan hari Sabat yang ada di Alkitab, dan juga tentang hari Minggu nih di Alkitab. Nah, untuk pembahasan kita supaya lebih enak lagi, saya sudah bersama dengan Ferdi. Ya. Gimana, Fer? Puji Tuhan, sehat baik, ya? Sehat. Oke. Nah, kita akan membahas nih, Fer, tentang hari Sabat di Alkitab, khusus untuk video ini, yaitu masih di kita lihat dulu di dalam Alkitab nih. Sebelum kita nanti di video selanjutnya kita akan bahas soal sejarahnya, terus perubahan-perubahannya gimana. Nah, jadi kita akan fokus pada Alkitab. Jadi teman-teman pastikan untuk buka Alkitabnya, ya kan? Ya, betul sekali. Pastikan untuk sediakan Alkitabnya karena kita akan fokus di Alkitab. Nah, mungkin untuk memulai, Ferdi bisa pimpin kita dalam doa. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan-Mu ya Tuhan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, pada saat ini kami meminta tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk kami dapat belajar tentang firman Tuhan, untuk kami dapat mengerti firman Tuhan, terutama kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan semua sisa kehidupan yang datang saja, kehendak kami menjadi. Doa ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Oke, Fer. Oke. Nah, untuk memulai nih ya, teman-teman semua, kita udah tahu nih ya bahwa hari Sabat itu adalah seperti yang saya udah bilang, doktrin di hampir di semua gereja itu berbeda-beda nih. Ya, betul harinya sekali. gimana, atau yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan itu gimana. Dan terkadang sebagai orang Kristen kita menganggap Sabat ini menjadi doktrin suatu denominasi khusus. Oh, kalau misalnya yang beribadah hari Sabtu, Sabatnya hari Sabtu itu punyanya gereja ini. Ya. Nanti hari Minggu punyanya gereja ini. Terus yang nggak ada harinya itu punyanya gereja ini. Ya, betul. Nah, apakah memang benar hari Sabat tuh beda-beda gitu, dan doktrinnya itu tergantung gerejanya, suka-suka gerejanya? Nah, atau apakah doktrinnya itu atau penyembahannya itu sudah diatur di dalam Alkitab? Ya. Nah, ini Fer, aku kan baca beberapa poin ya, yang merupakan jadi apa, kesalahpahaman nih tentang hari Sabat. Tentang hari Sabat. Tentang hari Sabat yang ada di Alkitab. Yang Apa pertama, itu, Bill? yang pertama nih ya, yaitu dikatakan semua hari sama aja. Semua hari diberkati sama Tuhan. Jadi kita boleh beribadah, boleh memutuskan hari Sabat ini kapan aja. Mau Senin, Selasa, pokoknya suka-suka kita lah. Karena semua hari itu diberkati sama Tuhan. Oke. Terus yang kedua, hari Sabat ini hanya untuk orang Yahudi. Oh, kan itu ada di Alkitab. Ya kan Alkitab tulisannya untuk orang Israel, pada saat itu orang Yahudi. Orang Yahudi, ya. Nah, berarti cuma untuk orang Yahudi doang dong perintahnya gitu. Kita nggak usah. Orang Indonesia kan belum ada pada saat Ya. itu gitu misalnya ya. Bukan orang Yahudi juga. Iya. Terus yang ketiga adalah, oh, Yesus tuh meniadakan hukum-hukum termasuk hari Sabat. Wah, betul. Ketika dia mati disalibkan Ya, gitu betul. kan. Nah, terus dibilang bahwa oh, rasul-rasul tuh beribadah di hari-hari lainnya juga. Ada yang di hari Minggu, hari pertama minggu itu Iya, kan. jadi nggak hari Sabat. nggak hari Sabat Iya. gitu. Jadi suka-suka rasul-rasul aja nggak menuruti kok. Kita juga bisa dong gitu Iya, misalnya. iya. Nggak ada dasarnya katanya. Terus yang terakhir adalah, oh, karena kita udah pernah ganti kalender waktu itu, kalau teman-teman tahu, dari perubahan kalender, dari kalender Julian ke Gregorian, makanya hari Sabat pun jadi berubah, karena kalender kita berubah, siklus mingguan berubah. Oh, iya, Jadi iya. yang menjadi hari pertama bukan hari Minggu lagi, yang menjadi hari pertama Jadi jadinya. udah nggak rasa valid ya, Iya. hari Sabat itu kapan. Nah, Oke. ini kesalahpahaman. Ini nih Kesalahpahaman. kita akan bahas nih. Tapi sumbernya khusus pakai Alkitab. Alkitab dulu. Jadi kita akan lihat di dalam Alkitab. Nah, Fer, untuk memulai nih, kita mulai dari paling awal deh ya kan di Oke. Alkitab, yaitu tentang penciptaan. Gimana nih, Fer? Ada nggak clue hari Sabat di dalam penciptaan? Menarik sekali ya. Jadi gini ya Bil ya. Pertama, bahkan di sini bilang hari Sabat itu diciptakan Tuhan pada saat penciptaan, Bil. Di mana tuh? Di mana tuh ya? Di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Oke. Di dalam ayat pertama, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat kedua, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Oke. Jadi apa yang bisa didapatkan sekarang, Bil? Oke, dari kejadian ini ya. 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 Poin pertama, yaitu adalah hari ketujuh itu lebih, Bil, daripada hari yang lain. Bukan cuma diberkati ya, Bil ya, tapi juga dikuduskan. Oke. Nah, kok bisa, kan nggak ada tadi ngomong dikuduskan atau gimana? Kenapa tadi bisa ya? beda? Kenapa Bisa bisa beda beda? gitu ya. Nah, Iya. jadi secara etimologi, Bil, kudus dipakai di sini pakai bahasa Ibrani ya. Ini kan perjanjian lama. Iya. Dari kata kados.
Oke. Dari kata kados Artinya? yang artinya dipisahkan untuk tujuan yang khusus dan suci. Oke. Oke, jadi clear kan? Berarti jelas-jelas beda ya? Ya. Makanya berarti dia bilang dikuduskan berarti dipisahkan kan? Ya, dipisahkan dan suci ya. Bukan berarti yang lain gak diberkati. Gak diberkati. Yang lain diberkati, tapi tidak dikuduskan, Dikuduskan. tidak dipisahkan, tidak disucikan. Ya, betul banget. Terus poin selanjutnya apa nih? Poin yang kedua, hari Sabat itu diadakan pertama kali saat penciptaan. Membuktikan, Bill, kalau hari Sabat itu bukan cuma untuk orang Yahudi. Ya, Gitu. Karena belum ada orang Yahudi pada Iya. cuma Waktu itu siapa? Adam kan? Adam Adam doang. dan Hawa. Nah. Malah mungkin Hawa belum kan? Oh iya, benar Adam benar doang. ya, iya. Adam itu orang apa? Enggak ada. Iya. Ada suku rasnya. Sedangkan kan Yahudi itu kan dari keturunan Yakub. Iya. Nah, gitu. Belum ada ya. Betul. Oke. Selanjutnya nih. Poin yang ketiga, Sabat itu diadakan sebagai perayaan dan pengingat akan pekan penciptaan. Karena menjadi bagian dari dalam penciptaan itu. Betul. Ya. Yang ketujuh. Yang Tadi, ketujuh yang ayat terakhir. kedua dan Karena ketiga. diciptakan juga. Ya. Walaupun bukan dalam bentuk fisik ya. Ya, Kayak benar. yang lain, Betul, matahari, Ya. tumbuhan, tapi ini suatu perayaan ya kan. Ya. Nah, berarti secara tidak langsung itu udah bisa menjawab beberapa lah ya tadi bahwa untuk orang Yahudi aja. Ya. Gitu kan, terus semua hari sama aja. Beda. Dari etimologi dan dari pendekatannya di kejadian sendiri, hari Sabat sudah dikhususkan gitu ya. Ya, betul sekali. Nah, terus Fer, kalau misalnya di penciptaan saat itu, gimana dengan sampai di perjalanan sampai di bangsa Israel, tapi sebelum pada zaman Abraham, pokoknya sebelum zaman Musa lah. Pada zaman Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, gitu kan. Ya. Kan itu kan belum zaman Musa kan. Ya. Kan orang taunya, itu Sabat tuh Gunung Sinai gitu kan. Ya. Hukum Tuhan gitu. Nah, gimana nih? Oke. Nah, sebenarnya Bill, bukti langsungnya itu nggak ada, Bill. Ya. Tetapi kita bisa lihat petunjuk langsung ketika peristiwa Gunung Sinai. Oke. Ingat ya. Nah, kita baca lagi di Alkitab Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, gimana? Ini kan adalah perintah Sabat. Dan hukum keempat ya. Oh ya, hukum keempat, benar-benar. Terus clue-nya yang mana nih dari hukum keempat ini? Ya, clue-nya tadi ada kata ingatlah. Nah, jadi apa sih, Bill, kalau misalnya udah ada kata ingatlah? Berarti artinya ya udah pernah dilakukan. Udah pernah dilakuin. Atau udah pernah dikasih tahu. Iya, dan sudah dilupakan, makanya disuruh ingat. Atau bisa jadi akan dilupakan nanti kan. Oh iya, makanya betul. kata ingat. Ya, makanya Tuhan ingetin nih. Kalau misalnya belum pernah dikasih tahu, ya ngapain pakai kata ingat? Iya, betul. Ya kan? Artinya sudah pernah dilakukan dan sudah mulai memudar nih. Iya. Nah, bisa kita lihat, Bill, kapan mulai dilupakan atau agak dilupakan oleh bangsa Israel pada saat itu ya? Iya, waktu kejadian di Mesir. Oh, karena mereka dipermudahkan. Oh iya, betul, ditekan kan, mungkin dengan pekerjaannya gitu kan. Terus lama, terus ada kawin campur juga. Betul. Iya. Gitu kan? Jadi ikut-ikut budaya. Yang akhirnya doktrin atau pemahaman mereka tentang hari Sabat berkurang. Iya. Itulah maka pakai ingatlah ya. Ya. Dan ini juga jadi bukti bahwa ya secara tidak langsung hari Sabat itu udah established dan sudah dilakukan sebelum Gunung Sinai. Sebelum ada 2 Lobatu. Betul. Yang orang Kristen pada umumnya tahu itu baru keluar pada saat di Lobatu itu. Sinai. Oke. Ini menarik ya. Ini juga menjawab pertanyaan kita. Bahkan sebenarnya ada bukti lain, Bill, sebelum di Sinai itu, yaitu di Keluaran 16, Bill. Nah, kita tahu kan itu judul perikopnya itu mana dan Sabat. Oke. Ya kan? Nah, Iya. itu tahu lah kan. Ya, itu umum lah orang tahu. Iya, disuruh ngumpulin pada hari Sabat itu, sebelum hari Sabat dua hari kali Jumatnya lebih dua kali lebih lipat karena gitu hari kan. Sabatnya nggak keluar. Betul. Nggak keluar. Nggak jatuh. Nggak jatuh kok iya. nggak keluar. Nah, itu kan artinya kan Nggak sebelum itu kejadian sebelum Sinai. Nah, tapi sudah ada ngomongin Sabat. Dari mana mereka tahu kalau nggak dikasih tahu sebelumnya? Nah, berarti udah pernah. Betul. Oke. Nih ya, ini clue ya. Berarti udah terjawab lah ya. Sudah ada. Nah, terus gimana? Ini urutannya. Jadi udah penciptaan, terus sebelum Gunung Sinai, terus keluar dari Mesir, gimana ketika orang Israel udah di tanah Kanaan lah istilahnya. Tanah Kanaan ya. Gimana nih? Oke. Mari kita baca di dalam Yeskiel 20 ayat 12. Oke. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi apa poin yang didapat dari ayat ini? Yang pertama itu adalah
orang Israel tetap memelihara Sabat. Walaupun udah di Kanaan. Walaupun udah di Kanaan, iya. Nah. Lalu yang kedua, Sabat juga itu menjadi tanda sebagai umat Tuhan. Tadi jelas kan? Iya. Menjadi peringatan di aku supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah. Ya karena kalau kita tahu ya di tanah Kanaan itu kan tanah istilahnya orang kafir kan. Wah, iya. Orang Israel di sana. Ya yang menjadi nggak heran menjadi tanda ya artinya penyembahan mereka terhadap Tuhan dibandingkan dengan penyembahan orang lain terhadap dewa-dewa. Ya hari Sabat akan menjadi apa ya? Karakteristik mereka, tandanya mereka. Iya, betul. Nah, untuk membedakan dengan orang-orang lainnya. Ya. Wah, ini secara tidak langsung sudah menjawab lah apa ya? Perjanjian lama lah ya. Perjanjian lama tentang hari Sabat udah clear ya dari perjanjian lama. Oke. Nah, terus gimana nih Fer? Masuk ke pertanyaan apa kesalahpahaman terutama di perjanjian baru yang katanya Yesus udah meniadakan hari Sabat. Oh, jadi di perjanjian baru iya, gitu ya. artinya kematian Yesus sudah menyediakan hari Sabat. Ada nggak pendekatan untuk menjawab kesalahpahaman ini? Oke. Nah, sebelum masuk di situ, Bill, kita akan ingat dulu nih, apakah tentang kematian Yesus mendiadakan hari Sabat? Nah, jadi kita lihat dulu kehidupan Yesus sebelum meninggal ya, sebelum mati. Oke. Kita baca di Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Apa yang harus kita bahas bawah ini? Menurut kebiasaannya, yang artinya ya udah biasa, kejadian yang berulang-ulang dilakukan. Berulang-ulang dilakukan gitu ya. Betul. Lalu di Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Yang artinya hari Sabat itu bukan cuma untuk orang Yahudi doang. Karena disebut manusia. Ya seluruh umat manusia gitu loh. Iya. Ya kalau misalnya cuma untuk Yahudi doang berarti kita apa gitu kan? Iya, kita orang Indo. Kita bukan manusia dong gitu. Kalau dia bilang untuk Yahudi doang gitu kan. Jelas di situ jelas sekali dia bilang untuk manusia. Semua manusia. Betul. Nah, terus gimana dengan ini kan sebelum Yesus mati kan gitu kan? Gimana dengan setelah Yesus mati gitu? Apakah para rasul, karena tadi dia bilang, oh para rasul kan juga nggak memelihara Sabat gitu. Nah, ada nggak buktinya di Alkitab di Perjanjian Baru tentunya tentang apakah kebiasaan Yesus yang berulang-ulang itu tetap dilakukan oleh para rasul? Nah, setelah Yesus sudah bangkit ke surga, bangkit pergi ke surga lah itu. Udah nggak ada di dunia. Oke. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 42 sampai 44. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Oke. Nah, jadi gimana? Apakah Paulus dan Barnabas itu melakukan seperti Yesus? Tadi udah bilang. Tapi kurang bukti, Fer. Karena dia bilang cuma ya 1-2 kali lah. Oke, sekarang saya coba jadi skeptis lah istilahnya. Ini cuma 1-2 kali. Mana buktinya kalau Yesus kan berulang-ulang gitu kan? Mana buktinya kalau dia berulang-ulang kayak Yesus gitu? Itu kan cuma bilang sahabat berikutnya. Ya bisa jadi cuma 2 kali gitu kan? Oke. Ada lagi yang lain-lain nih. Contoh di Kisah Para Rasul 17 ayat 2. Paulus di sini bersahabat di Tesalonika, Bill. Dikatakan di sini, dikatakan di situ ayatnya berbunyi, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. 3 Sabat berturut-turut di Tesalonika. Oke. Jadi intinya Paulus bersahabat waktu itu di Tesalonika. Terus? Oke, lagi. Kisah Para Rasul 18 ayat 4. Di sini dikatakan, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, jadi Paulus bersahabat di Korintus itu bersama orang-orang Yunani. Ini udah beda tempat lagi nih. Udah beda tempat lagi. Dan bukan cuma sama orang Yahudi. Oh iya betul, sama orang Yunani ya di Korintus waktu itu ya. Yunani yang bukan Yahudi kan? Bukan cuma untuk orang Yahudi. Bukan untuk orang Yahudi doang ya. Oke. Berarti Paulus udah bersahabat di Tesalonika 3 kali. Terus di Korintus juga. Betul. Terus ada lagi nggak? Ada lagi. Ini menarik. Ini di pasal yang sama, di ayat yang berbeda. Kisah Para Rasul 18 ayat 11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Jadi ini satu kejadian yang sama ya, Bill. Masih di Korintus itu ya? Masih di Korintus itu. 1 tahun setengah nih, Bill. Itu kalau dihitung ada 78 sahabat, Bill, di situ. Yang artinya Paulus rutin. Oke, sama kayak Yesus ya? Iya. Sama kayak Yesus. Nah, terus ya kan
ada yang mengatakan oh Sabat itu kan artinya hari yang ketujuh gitu. Secara ini perdebatan juga nih. Jadi sebenarnya kan dibilang Sabat hari yang ketujuh gitu. Sekarang hari yang ketujuh tuh hari apa? Kalau misalnya di kalender kita kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Mulainya gitu. Dari mana? Mana hari pertama mana, hari ketujuh yang mana gitu kan? Kita kan harus pastikan nih. Karena soalnya di sini kan dia cuma bilang Sabat gitu kan? Mana hari yang keberapa gitu? Oke. Ada nggak cara membuktikannya gitu? Ya betul. Jadi ada 3 cara yang bisa kita pakai. 1 melalui etimologi, yaitu adalah asal usul kebasan. Oke. Yang kedua, nah ini perubahan kalender Julian ke Gregorian. Itu yang tadi salah satunya. Ya betul. Lalu yang ketiga di sini, ini paling simpel. Dari kisah kematian hingga kebangkitan Yesus. Oke, kita bahas satu nih ya. Bahas satu. Dari etimologi dulu. Oke. Nah, jadi dalam berbagai bahasa dunia itu, Bill, nama hari itu dinamakan berdasarkan angka atau urutan harinya lah dalam siklus mingguan. Siklus mingguan. Nah, ini berbeda, Bill, dengan nama-nama hari dalam bahasa Inggris yang mengambil basicnya itu dari nama-nama dewa Roma. Iya. Kalau bahasa Inggris itu seharusnya penonton udah tahu ya, kayak misalnya Saturday, Sunday, ya kan? Iya. Nah, itu kan kebanyakan ya ada, nanti kita bisa explore lebih lah soal itu. Tapi coba Ferry jelaskan dulu yang urutan-urutan tadi, angka-angka itu gimana maksudnya? Oke. Pertama, ini ya. Perjanjian Lama, kita kan tahu itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi kita mendekatan dari bahasa Ibrani dulu nih. Oke, bahasa dasarnya lah istilahnya. Iya, betul. Ya. Hari pertama itu adalah Ehad, ya hari Minggu. Ini bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya Ehad 1. Yang pertama, yang urutan yang ke-1 itu Minggu ya. Ehad itu juga dipakai untuk angka 1 istilahnya. Iya, betul. Contoh di Kejadian 2 ayat 24. Di situ dikatakan tentang suami dan istri menjadi satu tubuh. Satu di sini pakai kata Ehad. Oke, jadi 1 ya. Terus contohnya lagi kayak Ulangan 6 ayat 4. Tentang Allah itu Esa. Esa di sini juga pakai kata Ehad. 1. Nah, terus contohnya lagi hari kedua itu dalam bahasa Ibraninya Yom Isnin. Dan seterusnya. Dan sampai pada hari yang ke-7 itu yaitu Sabat 7. Ke-7 gitu ya? Iya. Berarti itu urutannya gitu kan? Iya. Lalu kita masuk di bahasa Arab. Nah, hari pertama itu Ahad. Nah, ya tadi Ehad. Terkenal ya? Iya betul. Di kalender Indonesia tuh ada tuh kan biasanya ada bahasa Arabnya tuh. Ya hari Minggu, yang di hari Minggu Ahad itu hari pertama 1. Ya kan karena mereka kan juga akar bahasa yang sama kan gitu. Di dalam KBBI juga bisa dicari tuh. Bisa dicari ya. Iya, betul. Hari Minggu itu bahasa ya KBBI-nya tuh Ahad gitu kan. Ahad tuh mengarah kepada hari Minggu hari gitu. Minggu, di hari yang pertama. Nah, lalu di bahasa Arab itu hari ke-7 itu apa? Sabah. Ya, mirip-mirip lah ya. Iya, mirip. Akar bahasanya juga betul. Semitik kan. Iya. Nah, terus gimana lagi? Bahkan gini, dalam 108 bahasa di dunia, Bill, itu tuh mengartikan hari Sabtu itu sebagai hari Sabat. Hari Sabtu ya? Hari Sabtu. Contohnya? Contoh, dalam bahasa Portugis dan Spanyol, mereka menyebutkan Sabado. Lalu di bahasa Rusia menyebutkan Subata, tapi nggak tahu ini bener nggak ngomongnya. Ya, karena mungkin mereka punya dialek gitu. Bahasa Bulgaria, Subuta, gitu. Lalu dan orang Arab menyebutnya Ashab. Iya. Nah, jadi bahasa dunia itu udah banyak Bill memberikan kesaksian tentang bahwa 108 tadi ya? Iya, bahwa kenyataan yang agung dan mulia di hari Sabat itu adalah hari ke-7 dalam minggu itu, yaitu hari Sabtu. Hari Sabtu. Iya. Dan dalam etimologi udah cukup lah. Iya, udah cukup lah membuktikan. Iya. Gitu ya. Kecuali ada yang ngotot gitu. Kalau misalnya, salah gitu. Ya, itu. Ada kalender yang diubah. Nah, sekarang yang kalender gimana? Iya. Kita masuk di kalender. Perubahan kalender dari Julian ke Gregorian pada 15 Oktober tahun 1582. Pada bulan tersebut, tanggal 4 Oktober ini diikuti tanggal 15 Oktober. Tetapi tidak merubah siklus mingguannya, Bill. Nah, gitu kan. Jadi, Kamis 4 Oktober diikuti Jumat 15 Oktober. Tapi nggak berubah siklus mingguannya dari Kamis tetap ke Jumat. Iya. Tapi tanggalnya berubah karena perubahan kalender itu. Iya, betul. Nah, ini teman-teman kita akan lampirkan ya. Ini satu dokumen dari satu buku tulisan Mark Finlay. Ini salah satu pendeta juga yang luar biasa di internasional tentunya. Dia menulis buku judulnya Hari yang Hampir Dilupakan, tapi ini terjemahan bahasa Indonesianya. Ya, nah, di bukunya ini uniknya Fer, dia mengirimkan surat langsung kepada otoritas yang mengatur pertanggalan dan
kalenderan lah. Nah, Oh, jadi kita akan ini ya, kita kan Greenwich. Greenwich ya. Ah. Kita akan tampilkan ya, ini kita bacakan karena ya ini penting banget. Iya. Jadi dia bilang, sehubungan dengan usaha untuk mendapatkan bukti yang nyata tentang asal-usul dan berkesinambungan siklus mingguan yang kita udah bahas tadi. Iya. Saya ini maksudnya Mark Finley Mark ya. Finley-nya. Bukan saya. Iya. Saya memutuskan untuk menulis surat kepada ahli ilmu perbintangan kerajaan di Royal Greenwich Observatory, London, Inggris. Iya, iya. Ya, seharusnya dari SMP kita tahu Greenwich itu ya titik nolnya semua jam-jam bumi ini Iya. gitu kan. Nah, Observatorium Greenwich ini menyimpan catatan yang akurat tentang waktu di seluruh dunia. Inilah surat saya yang ditulis pada tanggal 11 Februari, dia tulis 1974. Dia buat. Tuan yang terhormat, ini si suratnya ya. Iya. Pada saat ini saya sedang mengadakan penelitian tentang urutan siklus mingguan yang tidak pernah putus. Beberapa ahli ilmu perbintangan Eropa menyatakan bahwa siklus mingguan telah sampai kepada kita secara terus-menerus dan tidak pernah putus sejak waktu yang lalu. Dengan kata lain, bahwa hari ketujuh yang kita miliki dalam siklus mingguan sekarang ini, misalnya adalah sama dengan hari ketujuh dalam minggu yang terdapat di zaman Alkitab. Gitu kan? Pertanyaan saya terbagi dalam 3 bagian. 1, Ya. apakah hasil penyelidikan Anda sehubungan dengan ini? Gitu kan? Yang kedua, apakah dengan adanya perubahan kalender, ini menjadi Oh bahasa iya, ya, di masa lalu. jadinya siklusnya berubah? Iya. Gitu. Terus yang ketiga, apakah hari Sabtu yang kita miliki pada zaman ini mempunyai pernyataan garis lurus yang sama dengan siklus 7 hari yang ada di dalam Alkitab? Iya. Jadi apakah hari Sabtunya itu sama dengan hari Sabtunya di Alkitab, Senin sama dengan Senin di Alkitab, gitu lah istilahnya. Iya, betul, betul. Nah, terus dia tanya, dan dijawab, dibalas. Oh iya. Dibuat oleh R.H. Tucker, seorang pegawai urusan penerangan. Maksudnya perbintangan lah gitu ya, di Greenwich Di Time. Greenwich itu. Nah, terus dia bilang, Tuan yang terhormat, surat saudara yang ditujukan kepada ahli ilmu perbintangan kerajaan di Greenwich telah dikirimkan kepada kami, dan pimpinannya telah meminta saya untuk menjawabnya. Dia jawab begini, kesinambungan 7 hari dalam 1 minggu sudah dipertahankan sejak zaman yang paling awal dalam agama orang Yahudi. Oke? Ahli perbintangan boleh jadi menaruh perhatian sehubungan dengan keputusan-keputusan tentang waktu, tanggal di kalender, dan tahun. Akan tetapi, oleh karena siklus mingguan adalah siklus sipil, sosial, dan agama, maka tidak ada alasan apapun untuk membuat hal itu diganggu oleh penyesuaian yang terjadi dalam kalender. Jadi mungkin, dia bilang, waktu, Ya, ya. zona waktu, tanggal, dan tahun bisa berubah. Ya. Tapi siklus mingguan nggak bisa berubah. Nggak bisa. Contohnya tadi 4 Oktober itu langsung diikuti 15. Ya. Itu kan tanggal berubah Betul, kan? tapi Tapi siklusnya nggak berubah. Nggak berubah. Dari Kamis Jumat. tetap ke Jumat. Nah. Gitu ya. Saya lanjutkan. Setiap usaha yang dilakukan untuk mengganggu siklus 7 hari itu selalu saja menimbulkan tantangan yang sangat keras dari pihak kekuasaan bangsa Yahudi. Dan kita memastikan bahwa tidak ada gangguan apapun yang terjadi karena perubahan yang dilakukan. Perubahan model kalender dari Julian ke Gregorian tadi Ya. Ferdi sebutkan sudah terjadi, tetapi siklus urutan hari dalam mingguan itu Tidak berubah. Nah, jelas lah ya bahwa siklusnya tidak berubah. Nah. Tanggalnya bisa berubah, zona waktunya bisa berubah. Nah, ini soal kalender ya. Ya. Ini jadi sangat bukti ya. Ini langsung kepada Greenwich-nya nih, orang yang otoritas Yang punya otoritas. untuk ngatur-ngatur ini. Betul, Nah, ya. terus gimana tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang katanya tadi paling gampang untuk Oke, dibuktikan? iya. Di dalam Alkitab sendiri nih Iya, masalahnya. Oke. Kita akan baca di dalam Lukas 23 ayat 54. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Ya, di situ hari itu hari di saat di mana Kristus mati. Ini bicara tentang kejadian Kristus disalibkan ya. Kristus disalibkan. Iya, betul. Ya. Nah. Dibilang hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Nah, terus yang dibilang gampang banget itu yang mana? Ya, jadi kan gini, Bill. Dunia Kristen itu ya pada umumnya ya Ya. sependapat kan bahwa hari apa Kristus itu telah mati. Makanya ada kan itu dengan istilah Jumat Agung. Hari persiapan Jumat Agung Iya. sebelum Yesus mati. Nah, betul. Nah, dan bagaimana dengan hari kebangkitan Kristus? Nah, udah tahu juga kan gitu kan? Orang Kristen semuanya Nah. hampir semuanya mengakui. Pada hari Minggu. Minggu. Makanya ada istilahnya juga namanya Easter Sunday. Nah, jadi dengan demikian, ketiga hari yang berurutan ini, Ya. yang pertama, hari saat di mana Kristus mati hari adalah hari Jumat. Nah. Oke. Hari di saat Kristus berada di dalam kubur, itu adalah hari setelahnya, yaitu adalah hari Sabtu. Sabat, hari Sabtu. Lah, lalu hari di saat di mana Kristus itu bangkit, ya hari setelahnya apa? Minggu. Gitu. Dari kejadian itu aja udah ketahuan yang hari ketujuh, yang hari Sabatnya tuh hari apa? Iya, iya. Di kalender kita, gitu kan? Ya itu hari Sabtu gitu Hari kan. Sabtu, betul. Nah, terus bukti selanjutnya apa nih? Selanjutnya lagi Tentang ini. Contohnya di Matius 28 ayat 1 dikatakan setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu.
Ini cerita tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan ya. Yesus. Dibilang kebangkitan Yesus pada hari apa dibilang? Pada hari pertama. Minggu itu. Berarti hari Minggu adalah hari pertama. Itu juga ditulis ya di dalam Markus 16 ayat 1. Betul. Lukas dan juga Yohanes. Jadi semua Injil menulis hal yang sama. Ya, jadi kan di sini peristiwa kebangkitan Yesus itu dituliskan oleh keempat Injil tersebut ya kan, Bill? Jadi terjadinya itu setelah hari Sabat lewat. Nah, semua denominasi Kristen kan pada umumnya mengakui kan bahwa kebangkitan Yesus itu terjadinya pada hari Minggu. Nah, berarti kalau misalnya berdasarkan ayat tersebut, berarti hari Minggu bukan hari Sabat. Yang menjadi hari Sabat adalah hari Sabtu. Oke. Nah, sekarang gini, Bill. Sekarang saya mau balik bertanya, Bill. Janganlah. Waduh. Ya, kan gini nih. Ini pasti juga pertanyaan juga buat orang-orang nih. Nah, gimana dengan ayat-ayat lain di Alkitab tentang hari pertama? Terutama yang tentang ada tuh, Bill, tentang rasul-rasul yang ngumpul hari Minggu. Contohnya nih, saya kasih langsung nih ayatnya nih, biasanya dipakai nih. Kisah para Rasul 20 atau di dalam 1 Korintus nih. Nah, itu gimana, Bill? Ini benar ya kata Ferdinand, sering dipakai ya orang pendukung hari Minggu, bahwa hari Minggu itu hari Sabtu. Katanya Rasul-Rasul itu ngumpul, ada buktinya. Nah, coba sekarang kita baca yang katanya buktinya itu. Oke? Kita baca di Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Dikatakan bahwa pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecah roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Nah, dia bilang pada hari pertama memecah-mecahkan roti seolah-olah kayak perjamuan lah ya. Iya. Mecah roti terus Paulus berbicara, wah ini ada kebaktian nih katanya. Oh iya, ada kebaktian nih. Ngumpul nih. Khusus nih. Nah, berarti hari Sabatnya udah nggak jadi dipakai dong. Buktinya mereka udah ngumpul di hari Minggu, hari pertama. Hari pertama, iya. Sekarang kita bahas satu persatu dari poinnya. Yaitu hari pertemuannya dulu. Dibilang di ayat 8 ya selanjutnya dibilang bahwa di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Nah, sekarang kalau dinyalain lampu, kira-kira itu pagi, siang, atau sore mau ke malam? Udah mau gelap sih. Gelap lah istilahnya. Iya. Kemungkinan sore ke malam lah. Ya. Oke? Bisa jadi malam gitu kan? Iya, iya. Nah, terus itu artinya momen spesifiknya itu ada di kurun waktu atau waktu malam, sore-sore yang tadi ya. Betul. Nah, terus sekarang kita lihat dulu. Ini kan Kisah Para Rasul ini kan ditulis oleh Lukas. Oh iya. Nah, sekarang kita lihat. Lukas ini maksudnya hari pertama dalam minggu ini, terus malam. Kita kan dapat dua kata kuncinya. Hari pertama, terus banyak lampu berarti malam. Malam ya. Nah, sekarang kita tanya dia pakai kalender Yahudi atau pakai kalender Romawi. Karena pemirsa beda Yahudi dan Romawi. Ya kan, kalau Yahudi itu dihitung perubahan hari itu dari apa? Matahari terbenam ke matahari terbenam. Kalau Romawi dari dihitung dari fajar hingga fajar. Nah, jadi kita lihat dia bilang hari Minggu itu, hari pertama Minggu itu pakai kalender mana? Yahudi atau Romawi? Nah, sekarang kita cocokin. Kalau misalnya dia pakai Yahudi, kalau dari matahari terbenam ke matahari terbenam, maka yang menjadi kejadian itu di tanggal kita itu adalah malam minggunya kita, atau malam minggu itu apa ya? Sabtu malamnya kita. Tempat biasanya orang nongkrong. Malam minggu. Malam mingguan gitu lah. Malam mingguan ya. Karena dibilang hari pertama minggu itu kan dihitung dari terbenam. Iya. Kan misalnya dari Sabtu udah terbenam, udah hari baru. Iya. Hari barunya udah disebut hari pertama minggu itu. Kalau dia pakai kalender Yahudi. Nah, kalau dia pakai kalender Romawi yang dihitung dari fajar ke fajar, minggu malam akan jadi malam itu. Jadi minggu malamnya ya, betul ya. Minggu malamnya. Minggu malam besoknya Senin. Iya, besoknya Senin gitu. Nah, kita sekarang lihat pendukung hari Minggu itu cenderung berpendapat bahwa Lukas ini bilang dia menurut kalender Romawi. Nah, tapi mereka nggak tahu. Kalaupun itu kalender Romawi atau kalender Yahudi, kalaupun itu kalender Romawi yang dipakai, tetap salah. Kenapa? Iya, betul. Karena kita tahu bahwa kalender Romawi itu hari pertama itu disebut hari Saturday, hari Saturnus kalau dalam bahasa sehari-harinya, bukan hari Minggu. Nah, gitu. Kalaupun dipaksakan itu nggak masuk akal gitu kan? Iya, betul. Itu nggak masuk akal karena dibilang setelah Sabat. Iya. Kan hari pertama setelah Sabat. Kalau misalnya hari Minggu ya setelah hari apa? Nah, nggak cocok sama hitungan harinya. Iya. Jadi pilihan terbaik adalah si Lukas ini. Dia pakai perhitungan kalender siapa? Kalender Yahudi. Iya. Nah, kalau dia pakai perhitungan kalender Yahudi, saudara-saudara sekalian, dan kita tahu matahari terbenam sampai matahari terbenam, ya kan? Iya. Hari pertama minggu itu malam hari. Malam hari berarti malam minggu. Malam minggu kalau di kalender kita hari Sabtu atau hari Minggu? Masih hari Sabtu. Nah, kalaupun itu terjadi ya, kalaupun mendukung ini untuk beribadah ya tetap aja beribadahnya hari Sabtu. Walaupun itu sudah lewat Sabat ya. Iya, betul. Tapi bukan hari Minggu. Nah, itu satu dulu nih.
Itu baru hari pertemuannya. Terus sekarang kita lihat tujuannya. Oh iya betul. Kata itu pecah-pecah roti. Ada pecah-pecah roti. Gitu kan? Terus apa berbicara. Ngapain dia? Nah, kita lihat. Pertemuan mereka ini bukan diadakan di pertemuan hari ibadah biasa atau reguler. Karena agak aneh, Ferdi. Sekarang kita lihat. Gimana tuh? Pertama, teks ini di perikop ini mengindikasikan bahwa kita baca di Kisah Para Rasul 20 ayat 7-nya itu ya. Oke. Karena ia bermaksud untuk pergi keesokan harinya di bagian terakhir. Ya kan? Makanya dia bilang pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Oh iya. Ya kan? Karena dia ingin pergi keesokan harinya. Nah, sekarang kita lihat. Dalam perjalanan mereka ke Yerusalem atau si Paulus ini, Paulus dan teman-temannya memutuskan untuk menghabiskan beberapa hari di Troas, di tempat tadi itu. Iya. Ya kan? Sekarang mereka siap untuk pergi. Ini adalah pertemuan apa? Perpisahan. Iya. Perpisahan. Jadi istilahnya dia mau pergi dari lingkungan itu. Dari situ. Iya, mau melanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan. Iya. Kenapa? Dia nggak bisa melakukan perjalanan di hari sebelumnya. Karena hari sebelumnya adalah hari Sabat. Iya. Dia harus ke sinagog, dia harus beribadah. Dia nggak bisa pergi jalan-jalan. Nah, makanya dia tunggu sampai malam minggu lah istilahnya. Selesai Sabat kan? Ya kan? Kumpul bareng, terus terutama diperpanjang perkumpulan ini. Karena kalau kita tahu ada satu kejadian yang memperpanjang pertemuan ini itu yang ini terkenal banget ya di cerita kekristenan itu apa siapa? Dia tidur, ya kan? Terus jatuh dari lantai, ya kan? Karena dari lantai 3. Dari lantai 3. Karena Paulus banyak ngomong. Kelamaan ngomongnya. Iya, karena malam-malam. Iya. Kan sampai tengah malam, sampai keesokan paginya bisa. Iya, betul. Mereka nggak tidur, Nggak tidur. Nah, itu ya. Nah, terus kedua, pertemuan itu bukan pada dasarnya adalah sebuah kebaktian. Karena nggak ada referensi berdoa, bernyanyi, nggak ada. Oh iya, betul. Nggak ada. Terus di tempat lainnya dikatakan bahwa kalau misalnya, Paulus berbicara, berarti dia berkhotbah. Wah, kita lihat dulu. Kata berbicara yang dipakai ini, kata apa gitu kan? Di ayat 7 dan 9. Dipakai kata dialegomai. Dan berbicara di ayat 11, dipakai kata homileo. Artinya gimana tuh, Bil? Nah, itu artinya adalah berdebat, berdialog. Bukan satu arah. Kalau kita berdialog ini satu arah nggak? Lu diam aja, satu arah. Gua diam aja nih. Dia seminar ya itu. Iya. Khotbah. Kalau khotbah kan satu arah. Nggak ada lu khotbah, interupsi, nggak ada. Atau menanggapi. Nggak bisa. Khotbah ya khotbah gitu kan. Nah, karena ada berdialog berarti bukan lagi acara kebaktian sahabatnya di saat itu atau ada perbaktian khusus gitu kan. Kayak kita ngumpul terus ngomongin tapi ngomonginnya tentang santai gitu kan. Nah, terus ketiga, frasa memecah-mecahkan roti tadi katanya. Oh iya. Wah, itu berarti di perjamuan. Nah, belum tentu. Kita lihat. Ini belum tentu dipakai selalu untuk perjamuan. Contohnya ya, ini kebiasaan umum. Kita buka di Lukas 9:16. Lukas 22 ayat 19. Kisah 2 ayat 42. Kisah 27 ayat 35. Jadi, memecah-mecah roti itu cuma ungkapan teknis. Artinya lagi makan-makan. Ada makan. Dan ini kebiasaan khusus ya kalau ngumpul. Pecah roti. Bener. Bukan berarti setiap memecahkan roti perjamuan kudus ya, betul. Setiap pecahkan roti kebaktian. Belum tentu. Gitu ya. Jadi dari bentuk ini sudah dipastikan lah bahwa ya tidak cukup bukti untuk menunjukkan bahwa itu adalah hari Minggu dan tidak cukup bukti bahwa itu adalah perbaktian di situ. Karena itu diadakan malam Minggu juga. Iya, betul. Malam Minggu juga hari Sabtu malam Minggunya kita. Nah, terus jadi kesimpulannya, istilahnya kalau kita singkatkan ya. Jadi selama hari Sabat Paulus tuh beribadah dengan orang-orang percaya, sahabatnya. Terus setelah udah matahari terbenam, udah tutup Sabat, ya kan, udah selesai, karena dihitung dari matahari terbenam. Masuk ke hari pertama minggu itu atau hari Minggu, dia bertemu dengan mereka, mengajar mereka. Ya, dan untuk menjawab pertanyaan ya, makanya kan dialog. Dialog kan. Terus diperpanjang pertemuannya karena dia meninggal. Iya, karena harus jatuh, dibangkitkan kan. Teman-teman bisa baca sendiri kisah. Terus si Paulus kembali ke ruang pertemuan itu dan terus mengajar. Pagi-pagi sekali, udah sampai pagi, baru akhirnya dia bisa pergi. Mereka makan terus pergi. Nah, iya, betul. Gitu ya. Sekarang udah terjawab berarti ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa di 1 Korintus ya, 1 Korintus 16 ayat 2. Oh iya. Yang tadi satu. Iya, tadi ya. Nah, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ini si Paulus yang ngomong. Iya. 1 Korintus 16 ayat 2. Nah, sekarang gimana nih? Wah, ada persembahan di situ. Ada persembahan nih. Disuruh dari rumah. Wah, ini perbaktian nih. Hari Minggu berarti ada perbaktian. Nah, belum tentu. Sekarang kita lihat konteksnya ya. Kalau dikumpulkan di rumah, sama nggak dengan artinya dikumpulkan di sinagog, di gereja? Sama nggak? Beda. Kan mereka kan nggak ada corona pada saat itu. Iya. Nggak ada corona, ya kan? Jadi kebaktian di gereja, di sinagog. Kenapa Paulus suruh kumpulin di rumah? Karena betul ada alasannya. Sekarang kita lihat di ayat 3-nya. Oke. Ayat 3-nya. Kalau kita perhatikan di ayat 3-nya, di ayat selanjutnya dibilang bahwa ini uang yang dikumpulkan ini untuk membantu
jemaat di Yerusalem. Dia kirim surat ke jemaat di Korintus, dibilang bahwa, jemaat Yerusalem tuh butuh bantuan dana. Ngumpulin. Ya. Tapi jangan ngumpulin waktu aku datang. Kalian kumpulin dulu, simpan, taruh di rumah. Nanti waktu aku datang, tinggal ngambil. Yang ngapain repot kan? Betul. Ya kan praktis kan? Ya. Taruh di rumah, nanti tinggal ngambil. Jadi ini adalah bentuk dari bantuan mereka, dana sosial. Dan saling membantu orang Yerusalem. Dan kalau kita tahu itu fondasi teologisnya sangat kuat kalau kita mau dalam itu, karena saat itu Korintus itu bukan istilahnya gerejanya Gentile, satu gerejanya orang kafir gitu kan, dalam tanda kutip ya. Dan sedang membantu orang di Yerusalem Yahudi. Jadi bagi Paulus ini sangat penting. Wah, ada gereja yang non Yahudi yang mau bantu gereja Yahudi. Makanya ayo simpan, taruh di rumah supaya aku datang nanti tinggal ngambil aku udah Yerusalem. Ke Yerusalem. Jadi dan itu pun gak ada referensi, ada ya khotbah, ceramah, perbaktian gitu ya. Gak ada, cuma taruh di rumah doang, simpanan lah istilahnya. Menyimpan, ya kan, supaya nanti gampang. Nah, dan ini juga diteguhkan ya di ayat sebelumnya bahwa kalau kita buka di Kisah 2 ayat 42. Gimana tuh, Bil? Dibilang bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Nah, mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Apakah mereka selalu berkumpul itu cuma hari Sabat? Enggak lah. Kita tahu rasul-rasul itu sangat sangat loyal, dan mereka tuh sangat mencintai persekutuan. Kalau mereka nggak seperti itu, gereja nggak bertumbuh. Iya, betul. Jadi bukan artinya waktu setiap ada perkumpulan itu ada hari Sabat, atau setiap berkumpul hari Minggu. Iya, betul. Kita harus ada konteksnya, karena mereka memang sering kumpul dan sering membicarakan firman Tuhan. Sama kayak tadi kejadian di Paulus. Dan memecahkan roti itu kan udah jelas kan. Biasa lah ngumpul, makan. Iya. Nah, jadi dari sini kita udah lihat secara menyeluruh dari dua ayat yang biasanya dipakai, ya kan, untuk memutarbalikkan fakta tentang hari Sabat sudah dipatahkan dari analisa tekstual di Alkitab saja nih. Kita belum masuk sejarah ya, belum masuk sejarah, di video selanjutnya baru masuk sejarah. Dan perubahan-perubahannya, nggak apa-apa spoiler dikit gitu ya. Nah, terus Fer, nih sebagai penutup lah, ada nggak punchline-nya untuk kita semua? Oke. Ya, saya akan mengajak kita semua untuk membaca di dalam Alkitab, di dalam Yesaya 66 ayat 22 sampai 23. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu, dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan, dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Nah, jadi gimana? Sabat itu adalah sesuatu yang dilembagakan dari Eden, penciptaan, ke Eden. Dari surga saat penciptaan sampai kita kembali lagi ke surga lagi. Nah, gimana sesuatu yang Tuhan ciptakan dari awal dan akan kita tetap lakukan nanti di surga? Bisa di... Ya, betul ya. Jadi bagaimana gitu loh. Sesuatu yang di surga nanti tuh ada, tapi kayak dihentikan dulu sementara di bumi ini. Atau nggak penting lagi di bumi ini. Iya, gitu. Nggak trivial lagi di bumi ini. Vakum dulu di bumi. Vakum dulu lah, kita vakum dulu lah sahabatnya di bumi. Nanti sahabatnya di surga aja. Nggak bisa. Apalagi kalau kita bicara bahwa sahabat itu bagian dari hukum Tuhan kan? Ya, betul. Hukum Tuhan menggambarkan karakter Tuhan. Kalau misalnya hukum Tuhannya vakum, karakter Tuhannya vakum juga. Vakum juga dong. Iya. Kan nggak lucu. Nggak gitu. lucu dong. Iya. Gimana? Nah, tadi kan coba kita checklist dulu nih, Fer. Kesimpulan kita nih dari yang kesalahpahaman tadi dari awal. Kesalahpahaman pertama ya tadi ya, kesalahpahaman pertama. Semua hari sama aja, sama-sama diberkati Tuhan. Artinya nggak gitu. Kita udah buktikan bahwa nggak sama. Semuanya diberkati. Tapi ada yang dikuduskan. Ada hari yang dikhususkan dan dikuduskan. Disucikan. Yaitu hari Sabat. Yang itu harinya. Itu adalah hari Sabtu. Oke, next. Poin yang kedua. Apakah hanya untuk orang Yahudi? Oh, enggak. Tidak. Untuk semua manusia. Semua manusia tadi. Sabat untuk semua manusia. Tadi udah disebutin Yunani. Oh iya, betul. Yunani, ya betul. Bahkan sebelum ada bangsa Yahudi juga dalam tanda kutip di Eden dari Eden, si Adam, Nuh juga tadi sampai dua loh batu tetap ada hari Sabat. Betul. Oke, selanjutnya. Poin yang ketiga. Apakah Yesus meniadakan hari Sabat dengan kematiannya? Sudah terjawab. Rasul-rasul tetap memperingati. Buktinya ya, rasul-rasul setelah kematian Yesus tetap bersabat. Padahal rasul-rasul ini udah generasi pertama muridnya Yesus nih. Yang betul. udah lihat Yesus sama-sama Yesus selama pelayanannya 3,5 tahun. Dan bahkan juga Yesus juga sendiri dalam kehidupannya dia bersabat. Oke. Poin selanjutnya, poin yang keempat. Nah, apakah rasul menguduskan hari Minggu?
Enggak. Tidak. Mereka cuma ngumpul aja. Ngumpul, ngomongin ya mungkin bahas firman Tuhan, bahas kebenaran, dialog, terus makan. Kalaupun berbakti tapi tidak dikuduskan. Tidak dikuduskan, iya. Misalnya mereka bisa berbakti kapan aja. Betul, beda dengan hari Sabat. Tapi beda kudusnya. Sama seperti yang pada poin pertama. Ya. Semuanya diberkati, tetapi Hanya ada satu. yang dikuduskan, disucikan. Beda dengan hari lainnya. Oke. Selanjutnya, Next, poin yang terakhir. Nah, apakah siklus mingguan berubah karena perubahan kalender? tadi udah dibuktikan ya. Julian ke Gregorian. Nah, bahwa sudah dibuktikan. Bahkan ke otoritasnya, pemegang otoritas. Bahwa tidak ada siklus mingguan, tanggal bisa berubah, Ya. hari maksudnya perubahan tanggal akan merubah hari urutan tanggalnya dalam hari siklus mingguannya, Ya. tahunnya bisa berubah, Tapi tidak zona berubah. waktu bisa berubah. Ya, ya. Tapi tidak berubah. siklusnya nggak berubah. Nggak berubah. Senin, siklusnya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Urutannya tetap seperti itu. Iya. Nggak bisa Senin, Rabu nggak bisa. Iya. Jadi nggak ada ya yang berubah harinya udah berubah gitu ya? Nggak ada. ada. Tanggalnya doang. Betul. Nah, ini udah menjawab semua kesalahpahaman secara umum nih Ya. dari sahabat. Tapi kami tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang sahabat tidak bisa berhenti di video ini aja. Ya, betul. Pasti ada keraguan-keraguan. Wah, ini kan di Alkitab, mana dokumennya? Biasanya kan Ya, Adventism. bukti yang lain mana yang di Bukti yang Alkitab lain, atau bukti sejarah. sejarahnya, Nah. catatan-catatannya. Terus kok bisa sekarang gereja kebanyakan beribadah di hari Minggu? Ya, itu ya. ada di video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa untuk menantikan video selanjutnya. Masih tentang hari Sabat nih. Jadi hari Sabat kita agak panjang nih videonya. Mengenai sejarahnya. Tapi Fer, aplikasi dulu nih bagi Nah, kita semua. iya, gimana Bil aplikasinya yang bisa kita Ya, dapat? nih? kalau kita lihat ya bahwa Tuhan tuh sudah menciptakan hari Sabat, sudah mengkuduskannya, sudah memerintahkannya menjadi bagian dari hukumnya. Berarti ada sesuatu yang unik. Dan satu-satunya hukum yang pakai kata ingatlah. Ya, ya betul. Artinya yang akan dilupakan Ya, akan dilupakan. oleh kebanyakan orang Kristen, kebanyakan orang yang mengaku pengikut Kristus. Kristus, ya. Ingatlah, cuma itu yang lain janganlah, Ya, janganlah, betul. janganlah. Hanya ini doang nih. Ini aja yang Iya. ingatlah. Artinya memang paling sering dilupakan. Oke. Tuhan menginginkan satu hari yang dikuduskan untuk kita berhubungan dengan Dia. Hari perhentian, capek kerja hari perhentian kan? Hari kita dekat dengan keluarga Dekat kita dengan juga, dia. ya kan? Memperbaiki hubungan Berbagai kita hubungan juga, kita bukan ya. cuma dengan teman-teman kita, keluarga kita, tapi juga dengan Tuhan. Tuhan. Dan harus melakukan semua yang demi kemuliaan Tuhan di hari Sabat. Gak bisa kita main-main di hari Sabat. Dalam tanda kutip memikirkan urusan-urusan duniawi. Nah, itu ya. Jadi hari Sabat adalah hari perbaktian khusus yang sudah dikhususkan dari penciptaan dan akan tetap terus dilakukan nanti sampai di surga. sampai di surga. Jadi sebaiknya kita tidak melewatkannya selama kita ada di bumi. dunia. Kalau kita mau pingin ke surga. Nggak ada vakum ya. Nah, nggak ada vakum. Nggak ada vakumnya. Nah, jadi biarlah melalui video ini, Ferdi, thank you ya udah join Oke. di video ini. Semoga di video selanjutnya nih kita bahas lagi nih Kita ketemu lagi. tentang sejarah nih. Sejarahnya. Sejarahnya. Hari Sabat. Nah, dan perubahannya. Iya. Gimana bisa sampai di hari Minggu. Jadi Oke. jangan lupa teman-teman untuk tetap stay tune di Adventism 101. Jangan lupa like video ini, share ke semua orang yang agar berita ini tuh Tersebar. tersebar gitu ya. Kalau teman-teman Jangan tahan-tahan berkat di diri Anda sendiri. nah, nanti jadinya apa nih? Gendut rohani jadinya. Gembung rohani. ya. Iya. Nah, jadi terus share dan jangan lupa subscribe Adventism 101 karena kita punya banyak seri-seri lainnya, terutama seri ngulik ayat juga nih Ya, yang baru-baru ini. betul banget. Dan semoga video ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan mungkin Ferdi bisa tutup pertemuan kita ini dalam doa. Doa. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, Tuhan Maha Baik, Tuhan yang Maha Besar. Kami telah mempelajari satu firman Tuhan, suatu kebenaran tentang hari Sabat. Tuhan tolong bantu kami, Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan yang suci, untuk kami dapat membuka hati kami, untuk kami dapat menerima kebenaran ini, terutama kami dapat menghidupkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan semua sisa kehidupan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja, kehendak-Mu yang jadi. Doa ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin.